Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku baru banget sampai di daerah Cikarang dan aku dapat informasi via direct messengers Instagram mengenai ada yang meminta tolong sama aku, seorang perempuan yang kondisinya sedang hamil di luar pernikahan dan laki-lakinya itu tidak ingin bertanggung jawab. Jadi anak tersebut sudah memberitahukan kepada orang tuanya. Terus orang tuanya udah datengin si cowoknya malah marah-marah dan tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya. Makanya dia minta tolong sama kita gimana untuk menyelesaikannya, dan ini kondisinya udah hamil besar banget, sekitar 8 bulanan, jalan 8 bulan. Jadi mau masuk ke 9 bulan dan tidak ada biaya juga untuk merawat anaknya. Jadi ya gimana ya solusinya? Sebenarnya aku sih pengen aja nikahin, tapi si laki-lakinya ini malah nantangin tes DNA dan segala macam gitu guys. Makanya ya coba ya kita lakuin yang terbaik hari ini ya, semoga ada titik terang dalam masalah ini ya guys. Buat kalian penasaran, ikutin terus. Nah, oke guys, ini aku baru banget sampai. Boleh diceritain dulu nggak, Ci? Iya. Oke. Nah, ceritanya gimana, Ci, awalnya? Jadi yang ngelaporin Cici ya? Iya. Jadi sekitar tanggal 9 Juli karyawan saya ini ya, karyawan saya ini saya terima kerja di sini. Jadi setelah beberapa hari kerja, saya ada yang namanya sistem stok oktan di sini. Jadi dia naik-naik nih ke atas, naik-naik ke atas. Jadi saya perhatiin, kadang dia suka megang-megang perutnya, megang pinggangnya. Cuman saya bingung, soalnya saya lihat KTP-nya, semua surat-suratnya, dia tuh belum menikah statusnya. Terus saya cek get kontaknya, siapa tahu kan ada kontak namanya istriku atau apa gitu kan. Habis itu saya cek, kok nggak ada gitu, cuman ada calon istri, paling gitu. Nah ternyata emang belum nikah gitu. Terus lama-lama saya perhatiin, pas dia naik ke atas itu, saya pegang perutnya karena saya udah nggak ini, maksudnya udah nggak tahan gitu loh, kok ini hamil apa enggak gitu loh. Saya pegang perutnya kok keras gitu. Oh ternyata kayaknya hamil. Terus saya tanya dong, kamu hamil atau enggak gitu. Terus dia bilang enggak kak, aku belum pup katanya berapa hari. Terus aku bilang kayaknya nggak mungkin deh, badan kamu kecil, tangan kamu kecil, kaki kamu kecil gitu. Saya aja yang belum pup berapa hari masih nggak segede gitu loh. Terus dia nggak mau ngaku nggak mau ngaku. Habis itu orang tuanya waktu itu datang sekali sebelum dia ngaku. Terus habis itu ya dia juga sempat kabur dari rumah juga. Jadi kayak dia bermasalah lah, ya udah dia tinggal di sini. Akhirnya kan kelihatan dong gitu, dia kadang buka kerudung. Terus dia tidur awalnya di bawah, karena kan memang saya pikir nginep doang gitu, nggak pulang lagi. Terus pas dia di bawah dia tidur. Saya kan suka bolak-balik WC nih kalau malam. Saya turun, terus saya lihat dia mungkin udah tertidur ya, kayak nggak sengaja perutnya kelihatan banget gede. Terus habis itu dia nutupin, pas sadar dia nutupin kakinya ke perutnya. Saya lihat lagi nih lewat CCTV kan, saya lihat lewat CCTV, kok ini mah beneran hamil gitu, tapi dia nggak mau ngaku. Terus habis itu kebesokan harinya, Takut kayaknya. Iya, dia takut banget. Pokoknya kebesokan harinya saya tanya di sebelah dia gitu, Fer, lu ngaku aja sama gua gitu. Kalau lu nggak ngaku sama gua, terus lu harus ngaku sama siapa lagi? Maksudnya orang tuanya pun udah nggak tahu gitu. Kemarin kan orang tuanya yang pertama kali datang itu
lama tuh dia ngobrol, saya juga nggak ngerti dia ngobrol apa, dan ternyata kata orang tuanya dia nanya terus ke dia hamil atau enggak gitu, tapi dia tetap nggak mau ngaku, padahal mamahnya udah suruh dia tes pack, disuruh tes pack tapi katanya negatif, nggak ngerti deh negatifnya ya gimana gitu. Pokoknya nggak mau ngaku lah sama orang tuanya. Akhirnya saya ngomong dulu nih sama ini, gimana ini. Nah awalnya kan aku bilang kan ke Tenopi, teh boleh nggak kalau nggak bilang sama orang tuanya, karena dia takut banget kan gitu. Jadi tapi aku bilang nih sama koko aku, jadi aku di sini ownernya tuh mas teh, aku collab sama koko aku gitu. Nah koko aku bilang kayaknya nggak bisa deh kita nampung orang ngelahirin tuh, kalau misalkan nggak normal gimana, kalau sesar gimana, kalau misalkan dia lahiran terus kenapa-napa gimana, yang disalahin siapa, yang nampung siapa gitu. Terus orang tua aku juga sempat jangan ditampung kalau kayak gitu, kalau mau bilangin dulu ke orang tuanya. Kata orang tuaku, rumah orang tuanya di mana, katanya kayak gitu kan. Deket ya? Deket sih, rumah orang tuanya di perumahan sekitar setengah jam lah. Terus abis itu pas hari itu kemarin lusa aku bilang kayak gini, karena kan orang tua aku udah nggak ngizinin nih. Aku bilang kayaknya lu nggak bisa di sini lagi. Kalau lu mau di sini, lu harus bilang dulu sama orang tua lu gitu. Kalau lu hamil. Terus dia bilang, ya udah kak, hari ini aku pulang. Dia bilang sore-sore dia minta izin nih, ada chatnya. Dia bilang, kak aku izin pulang ya, katanya kayak gitu. Papa aku udah suruh pulang, kayak gitu. Ya udah, abis itu ya udah Fer, kamu benar pulang ya, harus bilang ke orang tua kamu gitu. Dia bilang iya. Kebesokan harinya pagi-paginya mamahnya datang. Saya aku bingung, kok ada ibu, bukannya Vera pulang? Aku bilang kayak gitu. Terus kata ibunya, enggak pulang. Lah terus kemana, kata ibunya? Nggak tahu, kemarin izinnya pulang. Aku bilang, abis itu aku ceritain nih kronologinya ke ibunya. Dan ternyata emang ibunya udah tahu gitu, ada temennya dia ngasih tahu, cuman orang tuanya pengen mastiin dari dianya gitu teh. Terus habis itu aku cerita dia tetap kekeh nih, nggak mau bilang sama orang tuanya. Dia kan nggak ada di sini tadinya pas orang tuanya dateng. Terus pas itu aku pancing lah, suruh Per ada meeting nih, kamu datang gitu. Aku suruh dia datang, pas orang tuanya nggak ada. Jadi aku bantu omongin dulu nih sama koko aku. Maksudnya gue udah jelasin nih ke orang tua lu gitu, tinggal elunya aja ini masalahnya mau diselesain. Orang tuanya juga udah terima teh pas aku kasih tahu. Maksudnya kata papanya gini, saya cuma mau dari kemarin tuh kabur terus, saya cuma mau ikut saya terus ke pihak cowoknya gitu. Paham, untuk bertanggung jawab ya. Iya. Habis itu udah tuh aku bilang ya udah bapak pulang dulu, saya bantu omongin dulu karena nanti dia kabur lagi kalau misalkan ada orang tuanya. Saya omongin dulu nih sama gimana, kita bilang ya, karena kalau misalkan kamu nggak mau lewat jalur kayak gini, ya udah kamu jangan kerja di sini lagi gitu. Nah abis itu sorenya pas aku didatengin ya? Apa? Didatengin sama orang tuanya, si cowoknya? Enggak, si cowoknya ini datang ke tempat papanya, karena papanya kayak mancing, bilang kok udah lama nggak main gitu. Sebenarnya cowoknya nggak ngerti deh udah tahu hamil atau enggak. Tuh suruh datang kemarin. Nah itu kelanjutannya paling karena aku nggak ikut. Oke. Ya udah, Mbak boleh kesini sebentar. Di sini. Nah oke. Ini kita sebut aja Mbak Mawar, mukanya akan diblur kok, lurus aja Mbak. Nah oke. Mbak boleh diceritain secara singkat kronologisnya, kan udah dijelasin sama Cici ya gitu. Nah kemarin Mbak udah minta tanggung jawab belum sama lakinya? Cowoknya sih udah ke rumah kak, awalnya ditanya bapak nggak ngaku. Dia terus papa terus tekan, dia ngaku, cuman kalau untuk tanggung jawab dia nggak ngaku. Kenapa alasannya?
karena dia masih kuliah terus masih kerja belum kerja juga gitu Alasannya? Cuman kalau kan orang tuaku juga kekeh ya, maksudnya suruh ke orang tuanya, cuman si cowok ini tuh bilang jangan dulu karena emang kuliah dia masih dibiayain sama orang tuanya, takutnya putus terus dia nggak kerja malah yang ada dia nggak bisa tanggung jawab, terus anaknya ini juga nggak bakal bisa diasuh lagi. Jadi dia alasannya gitu, terus makanya papa kayak nahan sih. Kalau emang bisa pegang janjinya kamu udah kerja bakal tanggung jawab, ya gak apa-apa gitu. Cuman si cowoknya ini tuh sampai dibikinin tanda tangan di atas materai supaya dia bisa dipegang ngomongannya gitu. Karena juga awalnya tuh aku nggak mau Kak, karena emang udah capek, karena dia juga udah mencewek gitu loh Kak. Jadi apa iya nanti kalau emang dia mau tanggung jawab dia bakal stop gitu loh. Terus juga kan pokoknya ada deh kalau dia emosi tuh yang bener-bener tuh narik yang sampai bekas gitulah. Makanya aku tuh mikir, tapi orang tua aku tuh tetep kekeh, ya mau gimana lagi, anak kamu tuh ya ayahnya dia. Kalau kamu nggak sama dia, kalau kamu sendiri, emang kamu tega sama anak kamu digituin sih. Cuman aku bilang aku tuh kalau buat tanggung jawabnya sampai segitunya, sampai terus-terusan sama dia bisa bakalan beneran berubah atau nantinya bakal ada kalau udah nikah KDRT gitu Kak, kata gitu. Makanya Cici tuh bilang ini jangan sampai mau, soalnya kok kayak gitu penyakit, soalnya aku jadi kepikiran gitu. Kan emang iya, itu kalau udah itu emang karakter nggak bisa berubah ya. Nah, Ci, terus ini gimana ke depannya? Maksudku gini, apa yang kita bisa lakuin gitu? Apa mbaknya emang butuh bantuan untuk melahirkan atau tempat tinggal atau gimana gitu? Tadinya sih kalau misalkan lahiran aja ya tadi mikirnya, jadi tetap kerja di sini, paling nanti kalau udah lahiran kabarin Tenovi gitu tadinya. Cuman kalau mau dibawa kamu mau nggak gitu? Nah terus kondisi anaknya kamu mau rawat atau seperti apa? Untuk Kak, kalau buat rawat orang tua aku pun nggak menyanggupi, akunya pun kalau dirawat di sini asik kayak gini Kak keadaannya juga, terus takutnya malah nggak keurus. Terus makanya dikasih saran sama owner sama Kanopi Cici ini, ya udah gue ada channel Kak Pratiwi yang suka bantu-bantu bisa nolongin, daripada anak lu dibuang, anak lu nggak keurus, mending dikasih ke Kak Pratiwi biar keurus anaknya. Nah, mbaknya gimana? Mbak umur berapa sih? Umur 22. Oh udah dewasa lah ya. Terus kata aku juga kan izin sama orang tua ya, kata orang tua ya kalau emang keputusan terbaiknya kayak gitu ya udah, cuman kalau misalnya kamu juga nggak akan sanggup kata papa gitu. Terus kalau emang mau dirawat sama orang tua pun masih ada adik kecil, masih TK, terus lu masih punya anak kecil? Masih punya adik kecil, masih TK, terus apalagi tetangga situ tuh ribet Kak. Jadi kayak pengennya tuh tertutup aja gitu. Nah ini udah berapa bulan? 7 kemarin terakhir SD. 7 bulan, berarti sekitar 2 bulan lagi estimasi. Iya. Itu kalau normal, kalau sesar bisa lebih cepat. Jadi planningnya gimana Mbak? Ya paling kalau lahiran nanti anak nggak bisa urus, aku ke kakak itu juga udah persetujuan orang tua. Berarti nunggu lahiran? Iya Kak, iya. Bicara atau kamu ikut? Kamu bisa ngejamin nggak kalau misalnya kamu nggak kecapean, nggak ada apa-apa sama kandungannya? Enggak sih Kak, kerjaan sini belum rame sih Kak. Kan kerja capek pas SK. Takutnya kan stres pikiran kena juga. Gimana jadi? Kalau aku sih terserah aja mau misalnya mau ikut atau mau kapan gitu, gak masalah juga. Aku kira tuh aku paling ikut di bulan September karena emang udah janji kan sama Koko sama Cici, ada adatnya sendiri. Sebulan sebelum melahirkan itu aku harus keluar dari sini karena
karena nggak bisa pamali gitu kalau kata kita mah. Pamali lahir di sini sih sebenarnya Iya takutnya. emang betul sih. Karena belum menikah ya. Iya, belum aku ngerti. menikah. Makanya paling September, soalnya HPL katanya sih Oktober Kak. Jadi September tuh aku udah ambil kapas dari sini. Ya udah nggak apa-apa. Berarti gitu ya. Oke, ini kan kita nggak mau disalahin ya Ci ya, Iya. gitu. Nantinya kita nggak mau ada masalah kayak mungkin nanti miskomunikasi atau seperti apa. Jadi kita bikin perjanjian sesuai dengan apa prosedur yayasan. Jadi bukan kita yang mengambil, tapi kan Mbak yang menyerahkan. Jadi nanti semua biaya lahiran dan ada biaya santunan selama 3 bulan itu yang diberikan oleh yayasan. Tapi kita kembalikan lagi, itu bukan kemauan dari kita, tapi Mbak yang menyerahkan ya. Iya. Udah ikhlas atau belum? Apa masih mau dipertimbangkan? Udah ikhlas Kak. Udah ikhlas. Terus untuk laki-lakinya gimana? Mau tetap dicari atau gimana maksudnya? Diminta tanggung jawab? Kalau laki-laki, kalau tanggung jawab itu dia dipegang pas dia lulus tahun ini sih Kak. Nah jadi mungkin nanti di tahun dia lulus itu nanti papa datangin lagi tanggung jawabnya. Tapi udah bikin hitam di atas putih? Udah tanda tangan dia. Apa tuh isinya? Jadi dia berjanji bakal tanggung jawab sama aku, sama anak yang kandung. Terus nanti untuk seterusnya pun dia bakal katanya mau nikahin aku. Katanya. Makanya dia bikin tanda tangan atas putih karena nggak bisa megang ngomongan gitu aja. Nah, pihak laki-laki juga sama bilang menyerahkan semua. Iya, karena dia pun kan orang tuanya nggak tahu Kak. Jadi makanya dia bilang ya udah serahin. Malah dia menyerahkannya tuh ke keluarga aku lah. Keluarga aku nggak akan terima Kak. Kalau cuman keluarga aku doang kan yang berbuat dia juga. Dia pengennya tuh keluarga dia juga tahu. Cuman kata dia belum saatnya. Takutnya gue di-cut dari kuliah belum dibiayain, gue nggak akan bisa ngapain lagi gitu. Makanya itu yang jadi pertimbangan sama bapakku juga. Itu cowoknya dekat rumah kamu, tetangga atau gimana? Nggak jauh. Oh, jauh kenalnya di mana? Aku dulu satu SMK sama dia. Oh. SMK dia kan deket aku. Emang dari SMK dia udah jauh dari orang tuanya. Jadi pacaran udah lama? Dari lulus SMK mau 3 tahun Kak tahun ini. Jadi SMK terakhir tuh lulus. Oke, nah jadi gini aja ya Ci, aku minta tolong, ini kan nggak aku pantau ya kan, karena jauh kan, tempatku di Tangerang gitu, ini kan lumayan. Jadi kalau misalnya in case ada sesuatu yang terjadi sama mbaknya, nggak apa-apa, oper aja ke rumah sakit. Oh. Nanti tinggal hubungin aku, 24 jam aku datang. Oke, siap. Gitu, jadi biar cepet gitu loh, Iya, jangan iya. sampai nunggu aku dulu gitu Iya, iya. untuk penanganannya. Biar cepet dulu aja, nanti ke rumah sakit mana kabarin kita. Gitu. In case kalau nggak nyampe bulan misalnya September tiba-tiba HPL-nya maju, kan bisa juga ya. Rumah sakit mana aja Teh? Mana aja yang terdekat. Oke, gitu aja. Tadi aku mikirnya mau minta bantuan untuk ketemu sama cowoknya juga. Kalau mau minta bantuan ketemu sama cowoknya, kita juga bisa siap gitu untuk meminta tanggung jawab. Tapi kita kembalikan lagi bahwa ternyata udah dibikinin perjanjian hitam di atas putih. Jadi kita tinggal nunggu ini bulan Agustus sampai 2 bulan lagi ya, kurang lebih ya, 2 bulan lagi. Tapi kalau bisa sih jangan sampai mepet-mepet HPL gitu. Jadi kayak misalnya HPL misalnya tanggal berapa? Oktober? 17 Oktober. Nah berarti setengah bulan dari HPL kamu udah harus hubungin kita untuk jaga-jaga. Iya. Gitu aja ya? Iya. Oke guys, makasih banyak. Kalau gitu nanti kita lanjut abis ini mau nanganin ODGJ di daerah dekat sini juga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang udah menginformasikan. Ci, makasih banyak ya Ci kepeduliannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ini janjian sebenarnya kemarin harus kesini, tapi karena kita bawa ODGJ galak dari daerah Cikarang juga dan nggak bisa mampir-mampir, jadi kita cancel sampai hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Bye guys. The way I need to make it clear before we're leaving here. Before we're leaving here. I know it ain't easy, but there's something left to hold on to. We can work it through, you don't have
There's a future here with me. We'll find the light